program studi BGSD BI mata kuliah praktikum IPA dengan dosen pembimbing Ibu Yunita Panca Putri Magister Sains. Perkenalkan, saya sebagai ketua dengan nama Aziz Hadani, NIM 855758408 akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Desi Purnamasari dengan NIM 855758153. Saya Arwidya Stuti dengan NIM 85557534409. Saya Eva Depiana NIM 85557583111. Saya Amberia dengan NIM 855754149. Di sini kami akan melakukan percobaan praktikum, yaitu mengamati gerak pada tumbuhan putri malu. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati gerak seismonasti dan niktinasti pada tanaman putri malu dengan nama latin Mimosa pudica. Tanaman putri malu atau dengan nama latin Mimosa pudica merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika tropis yang ditemukan pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri tumbuhan putri malu yaitu daunnya berupa daun majemuk menyirip ganda dua yang sempurna. Jumlah anak daun berbentuk memanjang sampai lancet, ujung runcing, pangkal membundar, tepi rata, permukaan atas dan bawah yang licin, panjang 6-16 mm, lebar 1-3 mm, berwarna hijau, dan umumnya tepi daun berwarna ungu. Jika daun disentuh, sirip akan melipatkan diri menyirip rangkap. Sirip terkumpul rapat dengan panjang 4 dengan 5,5 cm. Batang bulat, berambut, dan berduri tempel. Tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica memiliki dua macam kepekaan, yaitu yang pertama, kepekaan terhadap sentuhan atau seismonasti, dan kepekaan terhadap intensitas cahaya matahari, yaitu niktinasti. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan melakukan percobaan praktikum gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu dengan nama latin Mimosa pudica, yaitu pada tahap pertama ini kita akan melakukan percobaan dengan jenis sentuhan secara halus. Stop. Tambah lagi enggak? Dekat lagi enggak? Boleh enggak? Nah, kita tunggu. Sambil nunggu itu tunggu sampai dia makan lagi kan. Di sini daun putri malu yang kita sentuh pada bagian ujung, ternyata daun putri malu yang menutup itu hanya bagian yang terkena sentuhan dari penggaris tersebut, sedangkan bagian daun yang lain, yang pangkal, yang tidak terkena sentuhan dari penggaris itu masih tetap terbuka. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mengamati berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika daun ini menutup kembali terbuka. Di sini kita melihat setelah kita kasih sentuhan secara halus, tadi yang mula-mula daun menutup pada bagian ujung daun, beberapa menit kemudian ternyata di sini daun yang tertutup tadi mulai terbuka kembali. Dan ini kita lihat ya, pada stopwatch ini terjadi pada menit ke-9. Kami akan melanjutkan percobaan tahap yang kedua, yaitu jenis sentuhan secara sedang yang akan dipraktekkan teman kita. Dem, stop. Pokoknya nyalain ya. Setelah kita sentuh daun putri malu secara sentuhan sedang, tadi yang mula-mula pada bagian ini ya, disentuh
pada bagian pangkal, ternyata dia dari pangkal sampai ujung itu merambat ya. Mula-mula dari pangkal itu nutup ke tengah sampai ke ujung. Dan yang bagian ini tadi yang disentuh dari ujungnya secara sedang, mula-mula dari ujung itu tertutup, tengah ke pangkal. Kita mau hitung ya waktu yang dibutuhkan daun yang tertutup tadi ya, daun yang tertutup ini menjadi terbuka kembali menggunakan stopwatch. Setelah beberapa menit kemudian, daun putri malu yang tadi kita sentuh menggunakan sentuhan secara sedang, yang semula daun itu tertutup ya, sekarang mulai terbuka kembali ya. Dua daun ini tadinya yang tertutup ya, sekarang menjadi terbuka kembali. Dan ini berlangsung selama waktu, kita lihat stopwatchnya ya, pada menit ke-17. Jadi dalam waktu 17 menit daun putri malu yang kita sentuh secara sedang itu mulai terbuka kembali ya. Baiklah, kami akan melanjutkan percobaan yang ketiga, yaitu jenis sentuhan secara kasar. Topaknya udah dinyalain. Di sini kita melihat setelah kita lakukan sentuhan secara kasar pada tanaman putri malu pada bagian batang ini, ternyata semua bagian daun itu tertutup secara sempurna ya. Bahkan pada bagian tangkai itu pun juga ikut turun ya. Yang tadi semula seperti ini ya, itu pada bagian tangkainya itu tegak. Setelah kita kasih sentuhan secara kasar, itu pun ikut turun ya, sama seperti di sini ya. Itu bagian tangkainya itu ikut turun. Bahkan itu terjadi pada tangkai-tangkai yang lain. Karena getaran yang sangat kuat itu mengakibatkan ya semua bagian tangkai pada batang ini semuanya daunnya ikut tertutup. Kita amati berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh daun yang tertutup ini akan terbuka kembali setelah kita melakukan sentuhan secara kasar. Daun akan membuka kembali setelah 25 menit 13 detik kemudian. Sip. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan percobaan kedua, yaitu mengamati gerak pada tumbuhan putri malu karena adanya pengaruh gelap atau niktinasti. Niktinasti berasal dari kata niktos yang berarti malam, sehingga niktinasti disebut juga dengan gerak tidur. Pada percobaan tahap 2 ini, kami dari kelompok 2 akan melakukan percobaan gerak pada tumbuhan putri malu karena adanya pengaruh gelap atau niktinasti. Mula-mula, 2 pot putri malu kita beri tanda yang berbeda. 1 pot A nanti kita letakkan di ruang terbuka yang masih terkena cahaya, sedangkan yang pot B nanti kita tutup menggunakan kotak kardus hitam yang bertujuan untuk memberikan ruang gelap atau kedap cahaya. Nah, pot B kita letakkan di atas meja yang kita beri alas karton hitam agar memberikan ruang yang gelap.
Tanaman putri malu pada pot A maupun pot B, mula-mula daunnya dalam keadaan terbuka, tanaman putri malu dalam keadaan segar. Baiklah, kita mulai percobaan niktinasi ini. Pot yang kita beri tanda huruf B nanti akan kita tutup menggunakan kotak kardus hitam, dan diusahakan agar tanaman putri malu jangan sampai tersentuh oleh kotak hitam tersebut. Baiklah, mari kita praktekkan. Kardus hitam yang kita gunakan itu memang dalam keadaan gelap, kedap cahaya, bagian dalamnya pun hitam, bagian luarnya hitam. Ukuran kotak hitam ini usahakan lebih besar dari tinggi dari pot B ini. Usahakan waktu kita menutup itu dalam keadaan tanaman putri malu di dalamnya itu harus kita tutup. Usahakan waktu menutup menggunakan kardus hitam ini, tanaman putri malu jangan sampai tersentuh. Nah, setelah kita tutup pot B, mari kita atur penghitung waktu pada stopwatch supaya kita dapat mengamati perbedaan tanaman putri malu selama 30 menit. Kita mulai stopwatchnya. Baiklah, di sini kita amati ya waktu di sini menunjukkan masih ke menit, hampir ke menit 24 ya. Di sini pot A masih dalam keadaan daunnya terbuka ya, belum ada perubahan, tidak terjadi perubahan ya. Kita jeda, nanti kita tunggu sampai waktu 30 menit. Sekarang waktu sudah mendekati 30 menit, jadi kita bersiap-siap akan membuka kotak kardus yang menutupi pohon putri malu di pot B. Ya, ini sudah 29 menit 33 detik. Ya, sudah 30 menit. Ya, setelah waktu 30 menit tadi kita akan membuka kardus hitam ini yang menutupi tanaman putri malu pada pot B. Misalkan dalam membuka kardus ini jangan sampai menyentuh dari tanaman putri malu yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita melihat setelah 30 menit pot B, tanaman putri malu yang ada di pot B kita tutup menggunakan kardus hitam yang kedap cahaya. Ternyata daun putri malu yang semula terbuka itu kini menjadi tertutup. Dan ini ya terjadi pada semua tangkai daun ya, dari bawah sampai atas, pucuknya juga ya. Hal ini dikarenakan apa? Tanaman putri malu itu menanggapi rangsang dari gelap ya. Sedangkan untuk tanaman putri malu yang ada di pot A yang tetap mendapatkan cahaya atau cahaya ruang yang terang,
itu masih dalam keadaan terbuka ya. Hal ini ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tanaman putri malu itu mengalami gerak niktinasti atau menanggapi rangsang berupa cahaya gelap. Demikianlah hasil praktikum dari kelompok 2. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan praktikum. Kritik dan saran yang membangun kami tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.